Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun tujuan dilakukan pijat urut ini secara umum adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, serta sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita dan masih banyak guna yang lain. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan refleksi ini merupakan upaya sebagai stimulasi saraf yang terhubung dengan semua organ tubuh kita. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti pada kaki kiri tadi, maka kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan, setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencet. Justru setelah dipijat maka tubuh akan sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati, karena setelah itu maka tubuh akan terasa enteng dan segala keluhan atau penyakit akan sembuh. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat. Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kaki kanan juga dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang.
sehingga permasalahan di sekitar kaki nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan bagian kaki dilanjut pemijatan pantat ya. Caranya ya, mula-mula pantat dipijat-pijat ya. Mana di daerah pantat ini terjadi banyak permasalahan ya, sehingga perlu dilakukan pemijatan yang lebih intensif ya. Yang perlu diperhatikan secara umum pijat urut ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda, sehingga harus kita tanya ya untuk menentukan pijatan yang pas. Apabila dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Ini akan menambah kekuatan pemijatan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, arahnya dari bawah ke atas. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung ini terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dalam tulang belakang pula merupakan produksi sel darah merah ya. Oleh karena itu perlu kita lakukan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan-nekan tertentu pada tulang belakang ya, maka akan terjadi stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup ya, karena minyak di sini berperan sebagai pelumas, sehingga apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit dan kulit akan terasa sakit dan berujung pada memar. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat kemudian digosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan melalui sela tulang belikat ya. Juga bisa dengan menggunakan siku tangan tadi ya. Setelah itu dilanjut tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan refleksi dengan menekan pada sekitar tulang belakang dan tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat lagi
dari pinggang sampai ke punggung. Nah, ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya, sehingga asam laktat yang terakumulasi di daerah situ nanti akan hilang dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita untuk menambah kekuatan pemijatan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersamaan. Ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kepala samping kiri, dan kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala samping kanan secara bergantian gitu ya, sehingga pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Nah, fungsi dari terapi pijat urut ini selain yang saya sebutkan di atas, juga berfungsi sebagai memberi nutrisi bagi kulit dan sekaligus membersihkan kulit ya. Karena minyak yang saya pakai adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi bagi kulit dan dipijat dengan cara menggosok otomatis membersihkan kulit ya. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Lanjut pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti tangan kanan tadi, maka tangan kiri dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat, jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan dari melalui sela tulang belikat ya. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada lutut kita berikan treatment khusus ya, dimana pada lutut ini merupakan persendian ya. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang.
Setelah itu kaki kita tarik ke atas dan semacam kita olahragakan sebanyak 3 kali begitu ya. Dan kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan selesai, dilanjut pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi, maka kaki kiri mula-mula diolesi dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan treatment ya, agar cairan sinovial yang merupakan cairan sendi itu nanti bisa normal ya. Karena apabila kurang cairan sendi maka sendi akan terasa sakit. Setelah itu kaki kiri kita tarik, angkat ke atas, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu kaki kiri kita tarik ke atas semacam kita olahragakan, kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, kemudian dipijat kedua kaki secara bersama-sama. Caranya kedua kaki diolesi dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Untuk daerah paha sedikit kita tekan-tekan ya. Nanti akan terjadi relaksasi. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke atas dan kita olahragakan ya, sehingga terjadi relaksasi antara kaki, pinggang dan bahkan sampai ke punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian perut ya. Mula-mula ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat, arahnya mula-mula spin ya atau memutar. Kemudian setelah dirasa cukup, kita solusikan ya apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut ya. Mulai dari mungkin masuk angin, membetulkan peranakan, atau mungkin perut yang kram ya, bisa kita solusikan. Zat perut ini juga bisa merupakan sarana diet ya. Yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam perut terdapat organ yang vital yang sangat sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu tidak dianjurkan memijat perut apabila tidak ada maksud khusus ya. Pemijatan perut seperti Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Mula-mula dalam posisi telentang tadi, kedua tangan si pasien kita rentangkan dan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dan kedua pangkal lengan itu sedikit kita berikan pijatan. Nanti akan bisa menyembuhkan bagi Anda yang mengalami sesak napas dan batuk, utamanya batuk-batuk akibat kecapean. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi si pemijat itu laki-laki ya.
Oleh karena itu silakan disimak dan diikuti video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, serta silakan di-share kepada teman agar Anda dan teman Anda mendapatkan informasi terkini dari Unik Channel ya. Mungkin Anda akan bertanya atau menambahkan demi sempurnanya konten ini. Oleh karena itu saya persilakan dan ditulis pada kolom komentar. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Karena apabila tidak sesuai dengan komunitas YouTube, maka komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri dan Anda akan mendapatkan reputasi yang tidak baik dari YouTube. Dan setelah itu ya, kedua tangan kita lipat dan kita letakkan di paha kepala dan kita berikan pijatan ya. Nah, cara pijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Inilah terapi pijat urut ini ya, yang berbeda dengan jenis pijatan yang lain. Setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya mula-mula kepala dipijat-pijat ya. Rambut ditarik-tarik sampai lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersamaan. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Dan kepala kita palingkan ke kiri dan kita pijat kepala samping kanan dan kita palingkan ke kanan. Kita pijat samping kiri secara bergantian. Akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Cara pemijatan kepala seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Masih dalam posisi telentang tadi, maka tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Lanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti tangan kiri tadi. Tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Kemudian setelah tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan.
Setelah itu ya kepala kita angkat, kemudian kita berikan pijatan pada kedua pundak secara bergantian ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak kanan, tangan kanan, dari pinggang turun ya sampai ke pantat dan berakhir pada pemijatan kaki, dan dengan mentreatment kedua kaki secara bersama-sama. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh pasien kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri mulai dari pundak ke tangan ya, terus turun ke pinggang, pantat, dan ke kaki bagian kiri. Dan berakhir pada kedua kaki di treatment secara bersama-sama. Setelah itu dilanjut langkah yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai punggung dan bahkan sampai kepala ya. Dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu lutut kanan kita, kemudian tubuh si pasien kita tarik ke 3 posisi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kalinya. Dan saya kira proses terapi pijat turut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.